Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara. Dari Abu Usman radhiyallahu an berkata, saya bersama Salman berada di bawah sebatang pohon. Lalu dia mengambil sebatang ranting kering, kemudian menggoyang-goyangkannya sehingga daun-daunnya berguguran. Kemudian dia berkata kepada saya, "Wahai Abu Usman, mengapa engkau tidak bertanya kepada saya, mengapa saya berbuat seperti ini?" Maka saya pun berkata, "Mengapa engkau berbuat demikian?" Dia menjawab, "Beginilah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama beliau di bawah sebatang pohon. Beliau mengambil ranting kering dan menggoyang-goyangkannya sehingga daun-daunnya berguguran. Kemudian beliau bersabda, 'Wahai Salman, mengapa engkau tidak bertanya kepada saya, mengapa saya berbuat seperti ini?' Maka Salman pun bertanya, 'Mengapa engkau berbuat demikian, ya Rasulullah?' Maka beliau bersabda, 'Sesungguhnya jika seorang muslim berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian melaksanakan sholat 5 waktu, niscaya dosa-dosanya berguguran, sebagaimana daun-daun ini berguguran.' Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat Al-Quran yang artinya, 'Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya amal kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa.' Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat." Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i dan Tabrani. Perbuatan-perbuatan yang ditunjukkan oleh Salman radhiyallahu an adalah contoh terkecil tentang kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seseorang mencintai orang lain, biasanya senang berbuat atau meniru-niru perbuatan orang yang dicintainya. Orang yang telah merasakan manisnya cinta, maka dia akan mengetahui hakikatnya secara baik. Begitu juga para sahabat radhiyallahu an dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW, mereka juga memperagakan gerak-gerik beliau SAW persis sebagaimana yang mereka lihat waktu beliau SAW meriwayatkan hadis. Hadis yang mengandung keterangan seperti itu juga telah diriwayatkan sebelumnya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa menurut para ulama pengampunan dosa melalui salat itu terbatas pada dosa-dosa kecil saja. Akan tetapi pada hadis tersebut tidak ada batasan dosa kecil atau dosa besar. Yang ada adalah mutlak dosa-dosa saja. Ada dua penjelasan tentang perkara ini sewaktu beliau memberikan pelajaran. Pertama, melakukan dosa besar adalah perkara yang tidak mungkin bagi seorang muslim, sebab dosa besar merupakan dosa yang sangat sulit untuk dibersihkan.
Kalaupun itu terjadi, maka dia tidak akan merasa tenang sebelum dia bertaubat dari dosa besar itu. Sedangkan tuntutan atas jati diri setiap muslim apabila melakukan suatu dosa besar adalah dia harus menyesali dengan penyesalan yang sedalam-dalamnya. Dia tidak boleh merasa tenang sebelum mensucikan dirinya dari dosa-dosa tersebut. Adapun mengenai dosa kecil, kadang-kadang seseorang tidak begitu memperhatikan dan menyesalinya karena dia mempunyai harapan bahwa dengan sholat dan ibadah-ibadah lainnya, dosa-dosa kecil itu akan dimaafkan. Yang kedua, seseorang yang melaksanakan sholat dengan ikhlas serta menjaga adab dan sunnah-sunnahnya berarti dia pun sering bertobat dan beristighfar dengan jumlah yang dia sendiri tidak mengetahuinya, seperti doa tahiyat akhir dalam sholat. Dari Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu bagikan sungai yang dalam dan mengalir di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, dan dia mandi di dalamnya 5 kali sehari. Hadis riwayat Muslim At-Targhib. Biasanya air yang mengalir itu bersih dari kotoran dan lain-lainnya. Semakin dalam air itu, semakin bersih dan jernih. Karena itulah di dalam hadis ini diterangkan tentang aliran air dan kedalamannya. Jadi semakin bersih air yang dipergunakan seseorang untuk mandi, maka semakin bersih pula badannya. Kedua hadis intinya menerangkan bahwa salat yang dikerjakan dengan memenuhi segala adab dan sunnah-sunnahnya akan menghapus dosa-dosa. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saat-saat yang ada di antara 5 waktu sholat merupakan kafarah atau penghapus dosa, yaitu dosa kecil yang terjadi di antara satu sholat dengan sholat berikutnya akan diampuni dengan keberkahan sholat. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti seseorang yang bekerja di sebuah pabrik, maka debu dan kotoran yang mengotori badannya, tetapi di antara pabrik dan rumahnya terdapat 5 buah sungai. Apabila dia kembali dari pabriknya, maka dia mandi di tiap-tiap sungai itu. Begitulah perumpamaan sholat yang 5 waktu. Apabila di antara waktu sholat terjadi kesalahan, dosa, dan lain-lain, maka dengan sebab doa dan istighfar yang dilakukan di dalam sholat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Maksud dari perumpamaan tersebut adalah untuk lebih memberikan pemahaman bahwa sholat memiliki kesan yang kuat dalam pengampunan dosa. Karena melalui perumpamaan biasanya sesuatu akan lebih mudah dipahami. Maka melalui perumpamaan inilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan sholat dalam hadis-hadis tersebut. Apabila kita tidak mau mengambil manfaat dari rahmat, luasnya ampunan, kelembutan, kenikmatan, dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini bukan kesalahan siapa-siapa, tetapi merupakan kesalahan diri kita sendiri. Kita sering melakukan dosa, tidak taat, berpaling dari hukum-hukum Allah, dan sering melakukan kesalahan di dalam melaksanakan perintah Allah. Konsekuensinya dari semua ini adalah kita pantas mendapat siksa dari Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Adil. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan segala kemurahannya telah memberitahukan kepada kita cara menebus ketidaktaatan dan keingkaran itu. Apabila kita tidak juga mau memanfaatkan kemurahan Allah ini, maka sesungguhnya itu adalah kebodohan kita sendiri. Sesungguhnya rahmat dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala sangatlah berlimpah kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang ketika hendak tidur berniat melaksanakan sholat tahajud, tetapi kemudian dia tertidur terus, maka dia akan mendapatkan pahala sholat tahajud. Hadis riwayat At-Targhib. Sungguh mudah agama ini dan sungguh luas karunia Allah Subhanahu wa taala, maka betapa ruginya kalau kita tidak berusaha mendapatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.